Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini kita akan meneruskan bab kemarin ya, pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk ke kombinasi kapasitor dan induktor. Ya, itu kita sebenarnya sebelumnya kita udah bahas apa itu kapasitor dan kita udah ulas semua apa itu kapasitor, dalemannya, fungsinya sama rumus awal sama sampai terjadinya rumus yang sekarang kita pakai. Sama juga dengan induktor juga begitu. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk kombinasi kapasitor dan induktor. Di sini saya seperti biasa saya udah merangkum semua filenya, saya ringkas biar enak. Sekarang kita masuk kapasitor seri. Nah, ini gabungannya kapasitor dan induktor kombinasinya. Ini kita bisa lihat kapasitor seri. Jika sejumlah kapasitor menghubungkan secara seri kapasitansi ekuivalennya dapat dihitung dengan menggunakan KVL. Pertimbangan sirkuit ditunjukkan untuk sirkuit ini V dalam kurung T sama dengan V1 dalam kurung T plus V2 dalam kurung T plus V3 dalam kurung T plus Vn dalam kurung T. Ini untuk mencari tegangan dalam kapasitor seri ya. Kalau dihubungkan kapasitor seri itu cara menghitungnya gini. Diperoleh juga rumus ini, bawahnya ada VI dalam kurung T sama dengan 1/C1 integral 1 per T0. Limit atas 1, limit bawah T0. Dalam kurung I T0 dalam kurung T dt plus VI dalam kurung T sama T0. Oke. Di sini saya udah rangkum rumus-rumusnya untuk menghitung kapasitor seri. Jadi kita lihat ini. Lanjut. Ini ada gambar rangkaian kombinasi yang dinyatakan sebelumnya. Ya, ini buat rangkaian gambaran buat kombinasinya untuk menghitung atasnya. Lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada dua kapasitor yang dihubungkan tidak bermuatan dihubungkan secara seri dan kemudian diisi dengan jumlah 12 volt. Oh, ini yang dari yang belum ada beban dan diisi beban. Satu kapasitor bermuatan 30 mikrofarad dan yang lainnya tidak diketahui. Jika tegangan melintas sebesar 30 mikrofarad adalah 8 volt. Oke. Ini contohnya, ini perhitungannya. Ini yang seri ya, jadi C sama dengan Q per V sama dengan 240 mikrofarad per 4 sama dengan 60 mikrofarad ya. Oke ya. Sekarang yang masuk ke paralel. Ini untuk penjelasan untuk melihat lebih jelas. Lihat gambar dulu, lihat gambar terus kita turunkan jadi rumus. Nah, ini rumus awalnya itu yang I dalam kurung T terus sampai ini diturunkan sampai dari rumus ini kita turunkan sampai dapat rumus CP dV kali T per dt. Oke ya, itu ini juga untuk menghitung cara menghitung ini ya, CP C1 tambah C2 gitu ya. Oke, lanjut yang ini contoh soal juga. Ini contoh soal yang tadi ada dua buah kapasitor yang awalnya tidak bermuatan. Ini sama ya, jadi dari yang nggak ada beban sama ntar sampai ada beban, cara menghitungnya ntar kayak gini. Lanjut, terus kita masuk ke induktor seri. Oke, apa itu induktor seri? Sebelumnya kita juga udah bahas induktor itu apa, jadi kita ini meneruskan. Jika kalau diserikan itu gimana cara menghitungnya? Nah, inilah cara menghitungnya. Induktor seri, rumusnya biasa dari rumus awal V per T ini
ntar kita turunkan menjadi ini nih, V dalam kurung T sama dengan LS DI kali T per DT, itu rumusnya ya. Oke, ini juga ada yang cara menghitung LS-nya. Cara menghitung LS-nya dengan cara ini. Ini contoh apa namanya, gambarannya biar gampang untuk menghitung LS. Sekarang induktor paralel juga paralel. Nah, ini juga sama sebenarnya, kita udah bahas juga. Ini cara menghitungnya. Nah, ini rumus awal sampai ntar diturunkan sampai, nah ini IT sama IJ, itu IJ ya, IJ dalam kurung T sama dengan 1 per LP, integral limit atas T limit bawah T0 kali V kali X dx plus I kali T0 gitu ya. Ini cara menghitung LP nya. Sini saya udah kasih gambaran juga. Nah, ini kita masuk ke kapasitor chip. Nah, ini kita secara bahas saja secara singkat membahas resistor yang digunakan untuk manufaktur elektronik modern. Contoh perangkat pemasangan tunjukkan pada gambar. Nah, ntar saya tunjukkan gambarnya ini. Nah, ini kita bisa baca aja langsung biar mempercepat waktu. Ini saya percepat. Ini ada cara menghitungnya juga. Nah, ini gambaran dari tadi ya. Nah, ini juga ada tabel biar gampang hitungnya juga ya. Oke, indikator ya, ini yang induktor chip ya. Tadi kapasitor, sekarang induktor. Induktor terdiri dari sebuah substrat keramik yang ini ya, atur dengan kawat yang dililitkan dalam satu film tipis, dihitung dan dipola untuk membangun gulungan mereka dapat dikemas atau dicetak. Oke, nih udah saya berikan gambarnya jadi kita lebih mudah, dan ini ada perhitungannya juga, jadi itu bisa dipahami sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu saya cukupkan sekian. Terima kasih, kalau ada kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.